Selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Tresna, perawat di sini yang akan membantu memberikan edukasi mengenai diet diabetes Ibu. Sebelumnya saya boleh tahu nama, umur dan alamat Ibu? Nama saya Nyonya Teh, umur saya 35 tahun, alamat saya Lulu Purwokerto. Baik Ibu. Jadi pada hari ini kita akan melakukan terapi gizi ya Bu. Tadi kan Ibu sudah melakukan pemeriksaan terkait kadar glukosa dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu akan melakukan terapi gizi dengan tujuan untuk membantu Ibu merubah kebiasaan dan mengatur pola makan yang akan Ibu lakukan. Nanti saya akan sedikit melakukan wawancara dan kajian ya Bu terkait pola makan yang selama ini Ibu lakukan. Lalu kita akan menghitung asupan pola kalori harian Ibu ya Bu. Dan nanti kita akan diskusi terkait makanan yang bisa dikonsumsi penderita diabetes Ibu. Untuk waktunya sendiri sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya Bu? Untuk sekarang belum ada yang ditanyakan. Ya, baik, kalau begitu langsung saja kita mulai Bu. Ya. Baik Ibu, sebelumnya ini sudah saya tutup ya Bu untuk menjaga aplikasi Ibu juga agar Ibu lebih enak menceritakan singkat pada saya Bu. Untuk langkah pertama di sini saya akan melakukan pengkajian terkait yang selama ini Ibu konsumsi terkait pola makan harian Ibu. Itu seperti apa ya Bu? Seperti biasanya Bu, sehari 3 kali, biasanya pagi makan nasi, jam nasi, makan nasi. Itu sama seperti anggota keluarga lainnya Bu? Iya, kalau ada makan sama. Untuk cemilan-cemilan sendiri itu bagaimana Bu? Sekarang itu lagi manis, donat, kerupuk, keripik. Tadi kan Ibu sudah konsultasi juga ya Bu dengan dokter. Ibu sudah tahu kan Ibu menderita penyakit diabetes mellitus ya Bu? Itu sudah berapa lama ya Bu? Sekitar 2 tahun. Ya sudah lama juga ya Bu. Sejauh ini pengaturan nutrisi atau diet diabetes seperti apa sih yang Ibu sudah ketahui? Biasanya tuh kan kalau penderita diabetes itu kan lupa makan yang manis-manis ya. Tapi untuk saya tuh susah untuk lupa karena udah biasa makan manis-manis. Itu apakah ada faktor dari kebudayaan sendiri Bu? Sepertinya kebudayaan ya, karena di mana tuh kebanyakan di bilang tuh manis-manis semua. Tadi kan Ibu sudah cerita ya Bu tentang pola makan Ibu, pengetahuan. Tadi kan Ibu sudah cerita ya Bu mengenai diet diabetes ya Bu. Sepertinya dari yang saya dengar, Ibu harus merubah sedikit pola makan Ibu dan pengetahuan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia untuk pola makan. Apakah dari keluarga sendiri ada dukungan untuk melakukan diet ini ya Bu? Untuk kedua orang tua saya tuh sangat mendukung bisa cepat sembuh dari penyakit ini. Iya, alhamdulillah Ibu. Jika dari keluarga ada dukungan Ibu, karena ya untuk menjalankan diet ini memang cukup berat ya Bu. Bukan hanya dari diri sendiri saja yang punya niat untuk berubah lebih baik, tapi kan butuh dukungan juga dari orang sekitar termasuk dengan orang tua ya Bu. Ya, baik Bu. Jadi di sini kan kita sudah melakukan pengkajian ya Bu. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu menghitung jumlah kalori harian Ibu. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mulai menghitung ya Bu mengenai jumlah asupan kalori Ibu per hari ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah betul kan dengan Ibu Teh? Iya, betul. Umurnya 35, alamatnya? Tadi kan sebelumnya Ibu sudah dilakukan penimbangan ya Bu, penimbangan berat badan dan tinggi badan Ibu. Untuk hasilnya sendiri berat badan Ibu berapa ya? Jadi kemarinnya berat badannya 65, di badannya 165. Selanjutnya nanti kita akan
Jadi di sini kita akan mengetahui terkait makanan apa saja yang dapat dikonsumsi pada penderita diabetes. Untuk yang pertama, kita dapat mengetahui bahan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Jika pasien memakan nasi, maka dianjurkan memakan seberat 100 gram atau sekitar 175 kalori. Untuk nasi ini bisa digantikan dengan pilihan lain seperti bihun, biskuit, jagung, dan kentang. Jadi, jika pasien sudah mengkonsumsi nasi, maka pasien tidak boleh mengkonsumsi kentang atau yang lainnya. Yang kedua, golongan sumber protein hewani, berarti protein yang berasal dari hewan. Untuk satu porsi sendiri ini bisa setara dengan satu ekor ikan sedang yang beratnya sekitar 40 gram. Untuk pilihan menu lainnya bisa juga mengkonsumsi satu porsi sedang daging asap, cumi, daging kerbau, atau bisa juga dendeng sapi. Yang ketiga ada golongan sumber protein nabati. Di protein ini misalnya ada tempe. Tempe itu sekitar 2 potong sedang. Untuk beratnya sekitar 50 gram atau 80 kalori. Untuk pilihan lainnya bisa juga mengkonsumsi kacang kedelai, kacang merah, kacang mete, kembang tahu, atau bisa juga mengkonsumsi tahu. Yang keempat ada golongan pangan dari sayur mayur. Pada golongan ini dikategorikan lagi ya. Yang pertama ada kategori sayuran yang memiliki kalori yang sangat rendah. Contohnya ada jamur kuping, tomat, timun, labu air, dan selada air. Lalu yang kedua ada per satu porsi sekitar 100 gram atau 25 kalori. Contoh sayurannya ada kangkung, kemangi, kembang kol, dan terong. Kemudian yang kelima yaitu golongan buah-buahan. Contohnya ada alpukat besar, namun diambil setengah bagiannya saja. Beratnya sekitar 50 gram. Kemudian ada anggur, apel merah, apel malang, dan lain-lain. Yang keenam ada susu. Susu yang dapat dikonsumsi adalah susu tanpa lemak, kadar kalorinya sekitar 75 kalori. Kemudian ada susu rendah lemak. Untuk susu ini kalorinya lebih besar dari susu tanpa lemak, yaitu sekitar 125 kalori. Dan yang ketujuh adalah golongan makanan tanpa kalori. Contohnya seperti agar-agar, air mineral, kaldu, gelatin, dan ada juga gula pengganti.